Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Sekolah Sekolah 2 dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di Kompleks Matabius Sekolah 2. Pertama-tama mari kita lakukan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesempatan dan diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kemudian selawat dan salam kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang pertama mungkin sambutan dari kepala sekolah student Sekolah 2 kepada beliau orang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang kedua, utamanya Bapak pemateri dalam hal ini Bapak Edi Desianto yang masuk di Profesor. Mari kita tetap semangat untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam rangka memberikan layanan pada anak-anak kita, pendidikan yang berpusat kepada siswa, pendidikan yang berpihak kepada siswa. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu betul-betul terasa sungguh pada anak didik kita. Merasa happy, merasa senang berada di sekolah, merasa rindu untuk datang ke sekolah, merasa nyaman dengan kehadiran Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Itu harapan kami selaku kepala sekolah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Pras yang telah berkenan memberikan tambahan berbagai topik baik tentang metodologi pembelajaran pada penguatan profil Pancasila dan metode baru yang sampai nanti oleh Pak Pras. Harapannya metode ini sebagai penguatan kita pada diri kita untuk sungguh-sungguh berikhtiar untuk bekerja maksimal. Kegiatan ini juga tidak hanya harapan saya tidak hanya sekedar mengumpulkan, tapi ada bukti nyata di lapangan, tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan yang tertentu, tapi juga mengimbas pada sahabat baik kita supaya bisa menularkan pengetahuan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di depan luar biasa, bahwa peradaban sudah bergeser, tidak lagi seperti dulu, teknologi berkembang dengan baik. Ada yang mengatakan sekarang ini disebut dengan generasi strawberry. Jadi kalau strawberry itu bagus, ranum merah di luar, tapi begitu ditekan dipencet tidak tahan lama, tidak tahan bantu, muncrat, habis, hancur. Itu gambaran bagi generasi kita. Memang dari segi tampilan dan pengetahuan mungkin kognitif dengan baik, tapi memang perlu yang harus kita garap itu kemampuan mentalitasnya, moralnya. Itu memang harus betul-betul dikuatkan dengan pembelajaran pelajaran karena dengan profil pelajar Pancasila. Harapannya apa? Ada perubahan signifikan dari perilaku dan perbuatan. Kita berikhtiar sekuat tenaga agar sekolah kita betul-betul nyaman. Tidak ada perundungan minimal sekali, tidak ada. Memang di sini tidak ada pencegahan, ada petugasnya di sekolah. Anak-anak kita memang harus terus didorong, diberikan pemahaman
memunculkan kesadaran dalam dirinya bahwa memang kita dalam hidup bersama, hidup bergaul dengan sahabat-sahabat ini harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Akhirnya dalam mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini bisa dilanjutkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kelas 92 yang telah memberikan penguatan penguatan untuk kami, utamanya saya dan Pak Pras. Baik, kali ini kami ingin mempresentasikan program perencanaan yang akan dilaksanakan pada kegiatan dalam satu semester. Ya, dalam satu semester, yaitu penguatan profil Pancasila melalui permainan hadangan atau permainan tradisional. Yang pertama, melalui metode sport education model untuk mengembangkan jiwa olahraga. Sebelumnya, latar belakang permainan tradisional yang dimiliki Indonesia oleh penuh dengan nilai budaya luhur. Namun hasil karya bangsa tersebut sudah mulai banyak ditinggalkan generasi muda. Hal ini dikarenakan serbuan permainan modern yang banyak disediakan di toko-toko permainan dan ditawarkan di televisi atau media-media seperti HP dan sebagainya. Permainan ini kebanyakan dilakukan di luar rumah dengan melibatkan banyak anak, sehingga dari situ akan muncul rasa kebersamaan, adu strategi, saling membantu. Ya, oleh olahraga tradisional yang makin terancam kepunahan, perlu segera ada tindak penyelamatan. Hal itu bisa dilakukan dengan mengadakan lomba permainan baik tingkat kabupaten maupun nasional. Sebagai upaya untuk melestarikan olahraga tradisional, untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta menyenangkan, maka kami berkeinginan untuk membuat program pendidikan populer dengan pendekatan metode sport education model atau SEM sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. Dan di sini indikator ketercapaiannya. Tujuan proyek ini adalah peserta didik berpartisipasi aktif dalam melestarikan kebudayaan olahraga atau hadangan seperti lomba sodor, seperti itu. Jadi program ini tidak hanya bukan milik kami berdua, yaitu tapi milik Kombel Smart Padu yang nantinya kita akan berkolaborasi untuk mengadakan program ini mungkin di kegiatan tengah semester seperti itu. Jadi kami minta dukungannya atau saran atau masukan nanti untuk program ini. Indikator ketercapaian yaitu meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan kelincahan siswa, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Subjek, yaitu subjeknya peserta didik dari fase A, B, dan C. Keterhubungan mapel, yaitu mapelnya IPA, matematika, bahasa Indonesia dan IPS. Mungkin nanti bisa ada tambahan dari Bapak Ibu guru. Ya, mungkin bisa saya gambarkan ya. Untuk di matematika kita bisa menggunakan nanti ketika di skor. Keterlibatannya untuk matematika kita bisa mengukur skor dari permainan tersebut. Kemudian di IPS kita bisa mengetahui sejarahnya dari permainan tersebut, dari mana asal permainan tersebut, karena ini permainan tradisional seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin bisa ditambahkan nanti mapel lain, mungkin ada saran dari Bapak Ibu. Kemudian lokasinya di sini ya, di SDN Bagong 2 di halaman sekolah, mungkin bisa. Mungkin nanti Pak Pras yang akan menjelaskan proses berikutnya, karena ini saya dan Pak Pras satu sekolah dua guru olahraga, jadi bisa berkolaborasi dalam program tersebut. Tapi nanti di pesertanya kita beda kelas, mungkin nanti Pak Pras kelas 5, saya mungkinnya kelas 4, begitu Bapak Ibu.
Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti apa yang akan mendatangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, di mana di slide berikutnya ada struktur, program, dan mitra dalam Kombel. Di sekolah kita sudah ada Kombel yang bernama Smart Padu, dan ketua komunitasnya sebenarnya saya, karena di sini saya sebagai guru PJOK yang akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya hanya berkoordinasi dengan guru olahraganya. Jadi saya limpahkan ke Bapak Saifur Rahman yang penanggung jawabnya kepala sekolah, yaitu Bapak Saiful Rahman. Kemudian ketua komunitas yang dipimpin oleh Bapak Ipung atau Pak Saifur Rahman ini nantinya berkolaborasi dengan guru yang berada di bawahnya, dengan nanti akhirnya berada di siswa dan diterapkan terhadap siswa. Selanjutnya, nah baik, untuk program pengembangan proyek ini kan bernama Hadanan atau Gobak Sodor. Lini masanya bisa saya sampaikan pada minggu pertama penanggung jawab, di mana berkoordinasi dengan ketua Kombel. Kemudian ada guru PJOK dan semua guru. Jadi sekarang ini kita melakukan diseminasi program yang akan kita laksanakan di insya Allah di minggu ketiga, calon ketiga. Kemudian di minggu kedua penanggung jawabnya ada koordinator KBS atau komunitas belajar sekolah, guru PJOK dan juga semua guru. Dan yang ketiga di pelaksanaan nanti sama, pelaksanaannya di lapangan kita melibatkan kelas 6 sebagai panitia, kelas 5 nanti yang akan saya ditanggung jawabkan untuk bermain hadanan. Sedangkan kelas 5 saya pasrahkan ke Pak Edi di kelas 4-nya. Kemudian sisanya yang kelas 1 sampai kelas 3 menjadi penonton. Karena untuk kelas 1 sampai kelas 3 masih belum mampu mengadakan kepanitiaan dalam lomba tersebut. Dan yang minggu ketiga insya Allah akan dilaksanakan bulan Desember minggu ketiga. Jadi setelah kegiatan SAS atau sumatif akhir semester. Nah di sini penanggung jawabnya ada kepala sekolah, koordinator, ketua Kombel sekolah, guru PJOK dan semua guru. Jadi kita di Kombel ini semuanya terlibat dalam mensukseskan program yang kita buat ini. Dan di minggu keempat kita melakukan evaluasi dan umpan balik dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Entah itu nanti refleksi masukan, saran, misalnya kita bisa kembangkan untuk semester berikutnya atau melaksanakan permainan-permainan di KTS berikutnya. Lanjut. Nah, tentunya kita akan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kapasitas yang dimiliki yaitu sumber daya manusia. Tentunya ada kepala sekolah yang sudah berpengalaman, serta guru-guru yang berada di Smart Padu Kombel Smart Padu ini di sekolah SDN Bakung 2, guru yang berkompeten, serta ada guru senior yang proaktif. Kemudian ada wali murid yang bisa diajak bekerja sama. Untuk peran peserta didik yaitu sebagai inisiator dan pelaksana, kemudian ada pemimpin, dan juga ada penilai, pelatih, serta penyaji. Semua siswa yang terlibat di sini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 memiliki peran masing-masing. Seperti yang sudah saya sebutkan, kelas 1 sampai kelas 3 bisa sebagai supporter. Supporter ini bisa nanti ibaratkan pertandingan sepak bola, bisa membuat yel-yel ataupun sebagainya. Bisa juga dibantu oleh guru kelas masing-masing. Kemudian untuk kelas 4 dan 5, untuk kelas 5 nanti saya yang memimpin dalam permainannya, siswa yang bermain. Untuk kelas 4 Pak Edi jadi
Kemudian untuk kelas 6 panitianya sama kelas 6. Nah, di mana kelas 6 itu nanti ada sebagai ketua panitia, wasit, kemudian ada skor untuk yang menghitung banyaknya skor, kemudian apa? Ya, mungkin nanti wasit nanti bisa dikondisikan seperti apa caranya. Kemudian yang di kelas 5 tentu ada pemain inti, ada pemain cadangan, ada pelatihnya juga gitu. Nah, keterlibatan KBS atau komunitas belajar sekolah, di mana kita melakukan perencanaan mau diadakan kapan, terus di mana, tentunya itu. Kemudian dan pengawasan serta evaluasi. Pengawasan ini nanti kita akan melaksanakan ketika di pelaksanaan, mengawasi lancarnya permainan agar tidak mengalami hambatan-hambatan yang tidak diinginkan. Kemudian mengevaluasi, seperti evaluasi kesuksesan acaranya seperti apa. Dan yang keempat ada akses aset fisik. Tentu kita selaku guru PJOK, saya dan Pak Edi berkolaborasi sudah melakukan perencanaan awal, di mana kegiatan ini tetap kita laksanakan di halaman sekolah dan tentunya menggunakan sound system yang ada di sekolah serta wifi, laptop atau bahkan HP ketika kita untuk merekam. Ini seperti itu. Tentunya baik. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk evaluasi dan refleksi, kapan kita melakukannya di minggu keempat setelah acara yang dilakukan atau program yang dilakukan di bulan Desember. Itu bulan Desember ya. Jadi evaluasinya ya tergantung nanti di kalender kita dikondisikan bisa. Nah, sumber data dari mana kita dapat mengevaluasi dan refleksi? Tentunya dari catatan hasil evaluasi dan wawancara. Nanti kita melakukan wawancara terhadap siswa, bagaimana perasaan kalian, terus testimoni, apa senang ataupun sungkannya. Kemudian kita mengevaluasi dari video rekaman dan foto-foto serta rubrik penilaian. Misalnya hasil akhirnya tim mana yang menang ataupun tim mana yang kalah, kita evaluasi. Tekniknya bagaimana? Dengan tetap melakukan diskusi, musyawarah, saling memberikan umpan balik serta penguatan. Seperti saat ini kita melakukan diskusi atau musyawarah. Nah, bentuk refleksinya seperti apa? Tentu yang pertama ada 5 tahapan. Di mana tahapan pertama kita mendeskripsikan apa saja yang sudah terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua ada feeling, perasaan seperti apa. Dan yang ketiga ada evaluasinya seperti apa, kendalanya seperti apa. Kemudian ada conclusion ya. Jadi seperti solusinya nanti. Kemudian yang kelima actionnya, kita penerapannya seperti apa. Lanjut. Nah, baik. Potensi, tantangan dan solusi yang dihadapi ketika melakukan kegiatan ini. Potensi tantangannya, yang pertama tentu manajemen waktu yang cukup padat, dan yang kedua kurangnya motivasi belajar peserta didik, musimnya pancaroba, potensi menurunnya imun tubuh dan sulit beradaptasi. Solusinya bagaimana? Tentu kita memaksimalkan waktu luang. Yang kedua, terus melakukan koordinasi bersama-sama memberikan motivasi. Dan yang terakhir, agar kita tidak sakit atau imun turun, menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Mungkin sementara seperti itu. Apabila ada masukan dari teman-teman, misalnya dari lini masa tadi, evaluasi, bahkan tempat atau waktu dan semacamnya, saya aturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu situ tadi. Baik, untuk teman-teman mungkin ada masukan atau sumbang saran slide sebelumnya.
bulan Desember, minggu pertama. Minggu keempat. Ya. Sembilan. Atasnya. Atas. Yang atasnya. Oh ini. Ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Di sini saya ingin tanyakan bagaimana cara Bapak memaksimalkan waktu, sementara kan di bulan Desember nanti kan kita mepet dengan sumatif akhir semester dan juga liburan semester seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin langsung jawab ya. Ini kan yang sudah direncanakan, insya Allah di minggu keempat. Untuk menentukan itunya, mungkin nanti kita bisa mengoreksi di kalender pendidikan sesuaikan dengan itu. Ini kan masih rencana awal. Nah, misalnya ada masukan atau sumbang saran dari teman-teman bisa kami tampung biar demi kesuksesan program yang kami buat. Jadi sementara saya bisa melihat seperti itu ujungnya. Terima kasih. Mungkin ada saran saja. Kalau misalnya pertanyaan, ya tambahan. Kalau misalnya pertanyaan ini kan sudah kami buat programnya, misal nanti ada masukan saja untuk teman-teman agar tersuksesnya ini acara yang sudah program yang sudah kami buat. Mungkin ada yang lain? Ya, untuk waktu ini kami kan merencanakan minggu ketiga di bulan Desember. Kira-kira enaknya gimana? Setelah SAS. Ya. Begini Pak biasanya kan setelah SAS itu kita punya jeda 1 minggu untuk menyelesaikan laporan penilaian hasil belajar siswa. Nah, mungkin di antara jeda itu bisa dilakukan kegiatan ini. Berarti di minggu berapa kira-kira? Ketiga. Minggu ketiga ya. Ya, karena terakhir kalau 21 kita sudah pembagian rapot. Jadi tetap ya. Nah, ini yang ada di slide itu kan evaluasi dan refleksi. Maksud dari evaluasi dan refleksi ini kan setelah kegiatannya kita lakukan di minggu keempat, atau mungkin bisa nanti kita misal masuk libur sekolah dilaksanakan pas libur setelah libur. Jadi tetap pelaksanaannya ini kan minggu ketiga. Untuk waktu kapannya di minggu ketiga ini kan bisa kita tentukan sekarang ini. Evaluasinya bisa menyusul setelah kegiatan. Maksudnya 2 Januari minggu pertama, nah itu bisa. Jadi kan di minggu keempat ini kan kita libur sekolah, jadi kita bisa ganti minggu pertama bulan Januari. Ini ya Bapak Ibu ya? Ya, Januari 2025. Ya, evaluasinya. Nah, balik. Ya. Nah, terus apa? Nah, pelaksananya. Nah, ini untuk pelaksananya kira-kira di minggu itu kan minggu ketiga. Untuk tanggalnya tanggal 16 Desember minggu ketiga. Nah, kira-kira saran dari teman-teman di minggu ketiga itu kita lakukan di weekday apa weekend.
weekday saja ya, antara Senin sampai Kamis gitu. Nah, untuk tanggalnya mungkin ada saran. Insya Allah 2 hari, karena hari pertama nanti yang memandu saya, misal saya kelas 5 yang bermain, panitia kelas 6, kelas 1 sampai 4 bisa jadi penonton. Untuk hari berikutnya bergantian, Pak Edi yang memandu di kelas 4, sisanya yang tidak menjadi panitia menjadi penonton atau supporter. Bedanya penonton dan supporter ini, kalau penonton hanya menonton, sedangkan supporter nanti kita buat ya ada pendukung, ada yel-yelnya, ada banner, misal boleh. Tentu nanti di sini apa yang kita buat ini kita persiapkan segala sesuatunya, mulai dari hadiah, kemudian ada ya yel-yelnya, pembukaan dari sambutan dari kepala sekolah, seperti event-event internasional. Kita belajar di sini. Kita selaku guru olahraga mencoba mengadopsi itu di pembelajaran dengan pendekatan sport education model ini. Minggu ketiga tanggalnya kira-kira tanggal Pak Pras, paling enggak Selasa sama Rabu. Senin anggap saja persiapan. Mau tanya, apakah di lini masa itu harus dilakukan tiap minggu? Apa tidak bisa di minggu ketiga itu digabung antara monitoring dan evaluasi? Bisa atau enggak langsung Iya. dalam minggu ketiga? Iya, karena yang dibutuhkan kan hanya 2 hari. Iya, 2 hari. Untuk pelaksanaan kan 2 hari. 2 hari. Sedangkan kita punya tenggang waktu itu 6 hari kan. Untuk hari terakhir, hari Sabtu, kita Evaluasi. sudah pemberian bantuan. Anggap saja di hari Sabtu itu sudah tidak bisa dipakai. Jadi kita punya 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Untuk hari yang bisa digunakan Senin dan Selasa untuk 2 hari kan bisa Pak. Jadi untuk yang dari Rabu sampai Jumat mungkin ada tenggang waktu di situ bisa digunakan untuk kegiatan evaluasi. Jadi jeda waktu untuk evaluasi itu tidak terlalu lama sampai ke bulan Januari. Baik, masukan yang mungkin ini saja ya. Di pelaksanaan awal ini anak-anak nanti melakukan simulasi. Makanya di hari Senin kita simulasi dulu seperti apa. Ketika hari Selasa dan Rabu pertandingannya, dan evaluasinya di hari Jumat begitu ya, bukan di semester depannya. Evaluasi minggu Yang monitoring ini tanggal berapa? monitoring dan 17, 18 ya. Terus pelaksanaan awal tetap pelaksanaan awal minggu ketiga tanggal 16 Desember ya, tetap minggu ketiga. Berarti di minggu kedua kita terbentur dengan SAS ya. Untuk persiapan awal kita sudah melakukan seperti ini, menjawabnya November 16 Desember. Evaluasi sama minggu ketiga hari Jumat tanggal 20 ya, 20 ketiga tanggal 20 Desember ya. Tanggal 21 repotan dan libur sekolah.
Mungkin ada masukan yang lain dari teman-teman. Mungkin yang geser ke atas, nah, ini strukturnya. Mungkin ada yang menambahkan Bapak dan Ibu? Sudah cukup seperti ini? Ini mejanya tidak punya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau ini sekiranya sudah cukup atau pembahasannya sudah mulai ini dengan kesepakatan dari keluarga kita, program ini sudah kita sepakati bersama dan di penghujung kegiatan ini kita semangat dan saling berkolaborasi, saling support antar teman. Maka apa yang kita